Ya, Partai Gerindra genap berusia 15 tahun. Ada yang menarik dari perayaan ulang tahun Gerindra hari ini. Tidak hanya secara virtual, Presiden Jokowi juga tadi dalam sambutannya bahkan menyebut Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto punya kans besar dalam kontestasi Pilpres 2024 dengan mengatakan elektabilitas Pak Prabowo tinggi. Bagaimana memaknai ucapan Presiden tersebut? Apakah ini sekali lagi endorsement dari Pak Jokowi terhadap Prabowo Subianto? Kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan 3 narasumber yang bergabung dari luar studio. Ini para senior saya semuanya ini ada Bang Andre Rosiadi, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, ada Mas Budi Ari Setiadi, Mas Muni, Ketua Umum Projo, dan juga Kang Gunggun Herianto, analis komunikasi politik. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, salam sehat. Ya, salam sehat. Saya mau ucapkan dulu selamat untuk Bang Andre Rosiade untuk HUT Partai Gerindra ke-15 hari ini ya, Bang Andre. Baik, Bang Andre, langsung saja. Ada pernyataan menarik dari Pak Jokowi tadi yang kemudian memention sama Pak Prabowo dan juga Partai Gerindra yang punya peluang elektabilitas yang tinggi. Sekali lagi ini dibaca sebagai sinyal dukungan kah atau tidak? Bagaimana kader Gerindra memaknai pujian Presiden Jokowi tadi? Bang Andre masih ter-unmute, Bang Andre? Siap, udah. Ya, silakan Bang. Pertama-tama, alhamdulillah kita syukuri hari ini Partai Gerindra merayakan HUT yang ke-15 dan alhamdulillah dalam perayaan HUT yang ke-15 hari ini Presiden Jokowi memberikan sambutan yang luar biasa. Yang pertama memberikan apresiasi kepada Partai Gerindra dan Pak Prabowo yang selama ini bersama-sama beliau berjuang di pemerintahan dan Partai Gerindra menunjukkan dukungan yang luar biasa, yang konkret bersama Presiden, sehingga alhamdulillah agenda-agenda Presiden mulai mengatasi wabah pandemi COVID-19 bisa diatasi, lalu bagaimana Indonesia salah satu negara yang mampu dan dianggap hebat dalam menghadapi krisis ekonomi, pangan, dan energi yang menghantam seluruh dunia saat ini, lalu juga reformasi birokrasi, reformasi struktural, dan juga hilirisasi sumber daya alam berhasil dilakukan oleh pemerintah berkat dukungan Partai Gerindra. Itu apresiasi yang luar biasa, menunjukkan bahwa Gerindra sungguh-sungguh bekerja, menunjukkan bahwa betul Pak Prabowo betul-betul sungguh bekerja membantu Presiden Jokowi. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam apresiasi itu juga Presiden menyampaikan bagaimana Partai Gerindra dan Pak Prabowo berpotensi untuk memenangkan kontestasi pemilu 2024. Baik Pak Prabowo sebagai Presiden, insya Allah elektabilitasnya akan tertinggi, dan juga Partai Gerindra sebagai partai peserta pemilu legislatif tahun 2024. Ini patut kita syukuri, dan harapannya tentu dukungan dari Presiden ini juga terlihat dengan swing pemilih Presiden Jokowi yang dulu memilih Pak Jokowi, dan insya Allah 2024 akan berpindah ke Pak Prabowo. Insya Allah seperti itu, Renhat. Oke, jadi Bang Andre mengharapkan pemilihnya Pak Jokowi bisa pindah ke Pak Prabowo sekarang? Ya, jadi begini, kenapa itu terjadi? Karena memang bagaimanapun juga Presiden Jokowi butuh figur yang bisa melanjutkan program pemerintahan beliau. Dan kita tahu hampir seluruh lembaga survei menyatakan bahwa Pak Prabowo adalah menteri terbaik di kabinet Pak Jokowi. Jadi wajar saja seorang presiden ingin menteri terbaiknya melanjutkan program-program beliau, sehingga ada keberlanjutan program pemerintah, tidak ganti pemerintah, ganti program lagi atau dimulai nol lagi. Dan Pak Prabowo insya Allah sebagai Menteri Pak Jokowi insya Allah akan melanjutkan program-program yang baik dalam pemerintahan Pak Jokowi. Seperti itu. Baik, Bang Andre, jadi sekali lagi kader Gerindra atau Anda pribadi merespon pidato Presiden tadi itu memang benar adalah sinyal dukungan ya yang diberikan oleh Pak Jokowi. Meskipun ini bukan 1 kali 2 kali sih Pak Jokowi memberikan sinyal dukungan kepada Pak Prabowo. Ya, alhamdulillah kita syukuri saja bahwa sinyal-sinyal yang diberikan oleh Presiden Jokowi, harapan kita pada saatnya tentu menjadi sinyal yang bulat, ya, dan satu-satunya bahwa Pak Prabowo lah yang didukung oleh Pak Jokowi. Nanti soal itu sinyal atau Mas Budi Ari, Mas Muni lebih
bisa Ya, menjelaskan. saya langsung ke Mas Yang Muni bisa kalau begitu. menerjemahkan itu ke beliau tuh, pakarnya Pak Jokowi, Ketum Projo. Saya langsung ke Mas Muni kalau begitu. Apakah memang sudah mengerucut ke Pak Prabowo Subianto arah dukungan Pak Jokowi atau masih kemudian melempar sinyal lagi ke nama-nama yang lain? Loh begini, kalau kalau etikanya kan presiden harus netral, walaupun presiden punya preferensi. Ya, Pak Jokowi punya preferensi dan selama ini hampir 3 tahun bersama di dalam pemerintahan, hampir 3,5 tahun ini, Pak Jokowi merasa nyaman bekerja dengan Pak Prabowo. Dan ini dibuktikan dengan komitmen bersama, baik Pak Jokowi maupun Pak Prabowo kan teamwork nih dalam dalam mengatasi berbagai persoalan kebangsaan. Jadi saya pikir juga tidak terlalu mengherankan jika Pak Jokowi juga punya preferensi ke Pak Prabowo, dan ini bukan basa-basi karena saya lihat juga dari berbagai lembaga survei, kita lihat swing voter pendukung Pak Jokowi sebelumnya sudah mulai banyak yang beralih ke mendukung Pak Prabowo, begitu loh. termasuk Iya. Projo atau bagaimana nih Mas Muni? Kalau Projo nanti pada waktunya kita tentukan, karena kita kan organisasi, jadi harus diputuskan bersama-sama lewat Rakernas. Dan kami kan sedang menggelar musyawarah rakyat Indonesia. Ya, dan Yang musrah, udah ke-17 kemarin di Jawa Tengah itu. Saya ya, lihat juga Pak Prabowo sangat dinamis dan dukungan dari masyarakat di bawah juga sangat tinggi kepada Pak Prabowo. Itu ya, tercermin dari musrah kita. Begitu loh. ya. Dan di musrah itu Dukungan kan yang muncul kan nama Pak Ganjar dari juga nama Jogja Pak Prabowo kan? Pak Prabowo yang menang begitu. Jadi juga juga Pak Prabowo ini juga memperoleh dukungan akar rumput yang nggak main-main, begitu loh. Hmm, Jadi Oke, tidak salah jika Pak Presiden bilang bahwa Pak Prabowo punya potensi menjadi elektabilitas tertinggi, gitu loh. oke. Jadi Jadi bukan sekali lagi, basa-basi ini, ya, begitu loh. Karena ada faktanya, apa, ada basisnya gitu loh, bukan nerka-nerka, begitu loh. Kalau kami kan sedang menyelenggarakan musa dan kita juga lihat di beberapa daerah Pak Prabowo unggul, begitu. Oke, Mas Muni, jadi sekali lagi kalau ini kemudian dibaca sebagai endorsement sekali lagi untuk Pak Prabowo Subianto, Anda sepakat soal itu? Loh kalau kami kan ikut Pak Jokowi, Pak Jokowi perintah dukung siapa aja kita ikut. Kalau Projo kan alirannya merah kata Jokowi, merah kata Projo. Hmm, Putih kata Pak Jokowi, putih kata Projo gitu loh. hmm. Kalau bagi kami kan kalau Pak Jokowi dukung Pak Prabowo ya sudah kami dukung. Kami kan nggak ada posisi tawar-menawar kalau sama Pak Jokowi. Oke, Pak Jokowi perintah ya kita ikut aja. oke. Begitu. Ya, dan Jadi sejauh kalau ini Pak belum, Jokowi dukung Pak Prabowo ya pasti kita dukung dong. oke, Masa kita eh, belok-belok? Enggak, kita tegak lurus ke Pak Jokowi. Pak Jokowi perintah dukung siapa aja kita ikut dukung. Yang diperintah Pak Jokowi. oke, Jadi dukungan Projo adalah dukungan yang diperintahkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh Pak Jokowi. oke. Begitu. Sejauh ini belum ada perintah ke siapa Ya kemudian itu akan belum, diberikan? Belanda masih jauh, pemilu Oke, masih, Belanda masih tahapan jauh. pemilu masih berlangsung. Mau buru-buru aja kan, tenang aja. Semua pasti indah pada waktunya, tenang Oke, aja. ya Belanda masih jauh, tapi parpol-parpol juga sudah mulai bermanuver. Artinya mungkin Belanda dianggap tidak begitu jauh-jauh juga, Mas Muni. Begitu ya, Bang Iya, Andre. Gini, Bang ya Andre, kan kalau maksud saya kemudian, masih ada waktunya, tahapannya, tenang aja. oke, Semua juga udah melakukan kalkulasi, tapi kita kan percaya bahwa politik ini kan momentum. Kalau momentumnya pas, saya yakin oke. itu akan seperti bola salju, begitu loh. Ya, sebelum ke Kang Gunggun, saya ke Bang Andre lagi. Bang Andre ada tanggapan, Bang? Ya, ya tentu jelas ya sinyal dari Mas Muni tadi ya, dalam musrah projo yang dilakukan di berbagai wilayah Indonesia kan terlihat bagaimana Pak Prabowo sudah banyak memenangkan hasil projo di berbagai provinsi, bahkan yang terbaru di Yogyakarta. Siapa sangka Pak Prabowo bisa menang di Yogyakarta, di Pulau Jawa yang basisnya Pak Jokowi. Jadi itu menunjukkan bahwa swing itu sudah mulai terlihat. Perlahan tapi pasti pemilih Pak Jokowi insya Allah akan berbondong-bondong memilih Pak Prabowo nantinya. Gitu. Ditambah pemilih loyal Pak Prabowo di 2019. Insya Allah dengan dua modal itu Pak Prabowo akan memenangkan Pilpres 2024 nanti. Oke, nanti kita perdalam lagi soal swing voters yang dari pemilih Pak Jokowi ke Pak Prabowo Subianto. Tapi saya harus ke Kang Gunggun dulu. Kang Gunggun, bagaimana membaca pernyataan Presiden ini dalam konteks komunikasi politik ya? Apakah ini memang sudah sangat terang benderang atau sekali lagi ini masih dibaca kemudian tafsirnya berbeda-beda? Ini merupakan pernyataan yang sebenarnya bentuknya adalah peneguhan yang disebut dan reinforcement ya terhadap hubungan baik
antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, terutama pada saat sudah shifting pasca pemilu 2019. Artinya memang guliran pernyataan Pak Jokowi yang bukan kali pertama ini kan berarti menunjukkan tidak ada psychological barrier, ya, tidak ada hambatan psikologis antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Dan kalau bicara soal elektabilitas tinggi itu kan faktual. Artinya memang Pak Prabowo satu di antara 3 nama yang selalu leading dalam konteks misalnya capres. Ya. Top of the ticket, ya. Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies itu selalu bersaing. Dan itu pernyataan yang menurut saya realistis. Kemudian soal apakah itu endorsement yang sudah definitif, belum tentu, ya. Understanding atau pemahaman belum tentu kesepakatan, kan. Artinya banyak faktor, paling tidak dalam bacaan saya ada 3, ya, yang akan menentukan. Pertama soal hitung-hitungan pasangan capres-cawapresnya, siapa yang memberi insentif elektoral, ya kan. Kemudian yang kedua soal momentum seperti Mas Budi tadi sampaikan. Kemudian yang ketiga tentu bicara soal alternatif dari damage control atau mengontrol potensi-potensi kerusakan yang bisa muncul dari siapapun yang kemudian akan menuju 2024. Termasuk menurut saya koalisi-koalisi yang sudah terbangun sekarang, KIB kah, koalisi perubahan kah, kan selalu ada potensi-potensi kerusakan yang bisa muncul. Nah, bicara soal siapa yang kemudian menjadi pelanjut Pak Jokowi menurut saya tidak ada barrier dengan misalnya dengan Pak Prabowo. Dalam beberapa hal tentu juga akan berkomunikasi intens dengan PDI Perjuangan. Di PDI Perjuangan siapa di situ ada Pak Ganjar, ada Mbak Puan, belum juga putus karena hak prerogatif Bu Mega juga belum jatuh, kan? Gitu. Kemudian yang tentu ada barrier adalah dengan koalisi perubahan karena jelas posisinya adalah gitu ya sebagai antitesis, ya, sebagai antitesis. Jadi kongsi-kongsi politik meskipun ada Nasdem di situ, tetapi ada PKS dan Demokrat, sehingga kemudian tentu dalam konteks hubungan-hubungan politik itu lebih susah untuk kemudian ada pernyataan-pernyataan yang sifatnya mengembangkan respect. Begitu kira-kira. Kang, Kang, tapi kalau soal barrier itu mungkin publik juga sudah melihat bahwa ya ketika sudah menjadi menteri otomatis seharusnya tidak ada barrier lagi. Tapi menurut Kang Gunggun mengapa sekali lagi perlu itu ditegaskan, diteguhkan lagi oleh Presiden di halayak Partai Gerindra yang tentu ini juga akan dicermati oleh halayak politik lain dan juga koalisi-koalisi lain. Ada pesan tertentu tidak? Jelas ada pesan tertentu karena Pak Prabowo menjadi satu di antara yang potensial, gitu. Di 2024, kenapa saya bilang potensial, ya udah jelas data-data elektabilitas lalu berada di 1, 2, 3, pertama di 1 dan turun misalnya ke 3 sekarang, tapi bisa memungkinkan to rebound, ya itu bagian dari fluktuasi suara yang menurut saya akan sangat bergantung pada strategi political marketing. Ya, pemasaran politik termasuk ya cara-cara misalnya mengalihkan perhatian dari basis pemilih Pak Jokowi di 2019 untuk kemudian beralih ke sebagian diantaranya tentu ke Pak Prabowo begitu. Get some, lose some, dapat sesuatu, kehilangan sesuatu. Pasti Pak Prabowo kehilangan sesuatu pada saat misalnya dia menegaskan diri untuk menjadi bagian dari pemerintahan. Pasti. Ada beberapa pemilih, banyak pemilih di 2019 yang juga shifting, bukan ke Pak Prabowo, misalnya ke Anies Baswedan, begitu ya kan? Atau misalnya tidak seluruh pemilih Pak Jokowi itu juga, kalau misalnya pada akhirnya Pak Ganjar maju, belum tentu shifting ke Prabowo kan? Bisa jadi shiftingnya ke Pak Ganjar Pranowo, gitu kira-kira. Jadi ini bacaan yang menurut saya masih sangat perlu dicermati berdasarkan peta ke depan ya, sampai Oktober-November. Ya. Oke. Jadi memang ada pesan yang kemudian ingin disampaikan oleh Presiden Jokowi dari pernyataan pada hari ini. Tapi shifting itu yang tadi diharapkan juga oleh Bang Andre Rosiade, peluangnya besar ya, Kang Gunggun. Di tengah ada nama lain Pak Ganjar yang juga diasosiasikan ini sebagai quote-unquote penerusnya Pak Jokowi. Kalau melihat data ya, tren data, kalau misalnya Pak Ganjar jadi ya dari nominasi itu menjadi the real candidate, tentu shifting pemilih Jokowi peluang terbesarnya ke Ganjar Pranowo. Ini kalau kita bicara tren ya. Ya, tetapi kemudian
Bukan berarti kemudian seluruhnya, ada aja yang mungkin aja shifting ke Pak Prabowo. Tapi kalau bicara proporsi, maksud saya, kita bicara proporsi. Sama halnya seperti misalnya beberapa pendukung Pak Prabowo ya, di 2019 yang kecewa dengan Pak Prabowo bisa aja shifting. Dia mencari ikon siapa tokoh perubahan, ya diasosiasikan. Namanya politik asosiatif ya. Hubungannya juga dengan persepsi yang dikonstruksi. Nah, Pak Anies konteks di 2019 dianggap sebagai representasi tokoh yang kemudian tidak berada dalam kanal atau circle ya dari Pak Jokowi. Kira-kira begitu. Oke. Saya konfirmasi ke Mas Muni, tapi benar tidak kalau kemudian yang maju ada dua, maka shifting pemilihnya Pak Jokowi ini akan lebih banyak disedot oleh Pak Ganjar Pranowo dibanding dengan Pak Prabowo Subianto. Tapi dijawabkan nanti, Bapak-Bapak, kita break dulu. Kami akan segera kembali di segmen berikutnya sesaat lagi.